koneksi antar materi pada modul 1, 4 Budaya Positif. Bersama saya Budi Raharjo, CGP Angkatan 11. Tugas 1. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas. Segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah sebuah lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan mendorong pertumbuhan pribadi serta akademik siswa. Dalam lingkungan seperti ini, nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan integritas menjadi norma. Disiplin positif. Pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak yang berfokus pada pengembangan karakter, tanggung jawab, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Alih-alih mengandalkan hukuman fisik atau psikologis, disiplin positif menekankan pada pemahaman terhadap perilaku anak, pemberian pilihan, dan membangun hubungan yang positif. Disiplin positif bukan hanya tentang aturan dan hukuman, tetapi lebih pada membangun hubungan yang kuat dan membantu anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. Teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Teori kontrol. Teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, kemudian dikenal sebagai choice theory, merupakan sebuah pendekatan psikologis yang berfokus pada kemampuan individu untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer dianggap sebagai posisi guru yang paling efektif dalam membangun disiplin positif dan mendukung perkembangan siswa. Fokusnya adalah pada membangun hubungan yang positif, menetapkan harapan yang jelas, dan memberikan konsekuensi logis yang membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Keyakinan sekolah dan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, ras, suku, bahasa agama. Keyakinan kelas sekolah dibuat bersama-sama dengan melibatkan seluruh warga kelas sekolah. Segitiga restitusi. Konsep dalam disiplin positif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif. Alih-alih hanya memberikan hukuman, segitiga restitusi mendorong individu untuk memperbaiki dampak dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Sebagai manajer pembelajaran, maka guru dalam segitiga restitusi melakukan 3 tahap. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif, filosofi pendidikan KHD, nilai peran guru serta visi guru. Filosofi KHD. Sebagai fondasi, pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, menjadi acuan bagi guru penggerak dalam menjalankan tugasnya. Nilai peran guru. Sebagai guru memahami nilai pemahaman untuk menciptakan murid yang bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak.
Wajib sebagai guru memiliki visi EG selaras dengan visi sekolah yang dikembangkan dengan melihat atap dan rincian pada bagja. Visi tersebut harus berisi profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Visi guru penggerak dapat terwujud sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan budaya positif sehingga menciptakan lingkungan kelas yang positif dan inklusif, di mana setiap siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran YIPI, visi YIPI dan budaya positif, saya menemukan hal baru yaitu 1. Perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang pembelajaran yang efektif. 2. Hubungan yang positif antara guru dan siswa merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Disiplin positif menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menghormati dan percaya. 3. Dalam menuju visi YIPI, maka setiap guru wajib mengembangkan budaya positif yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa untuk menjadikan posisi guru sebagai posisi manajer membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan melakukan perubahan positif yang kecil dalam diri kita sebagai contoh menggeser paradigma hukuman ke pembelajaran dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya lakukan terkait penerapan konsep inti budaya positif adalah penanganan siswa yang tidur di kelas dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Dengan langkah ini memberikan efek yang baik, melatih siswa berpikir, mencari solusi, dan membuat kesepakatan. Selanjutnya pengalaman dalam membuat kesepakatan kelas di mapel saya. Perasaan yang saya rasakan adalah muncul rasa motivasi yang tinggi untuk bisa melakukan treatment pada siswa yang memiliki kendala dalam pembelajaran dengan tahapan segitiga restitusi. Menyadari bahwa proses tahapan segitiga restitusi dilakukan dengan penuh kesabaran. Hal baik yang telah saya rasakan setelah menerapkan konsep tersebut adalah melihat perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Budaya 5S memberikan pengaruh lingkungan belajar yang baik. Adapun yang perlu kami perbaiki adalah konsisten dalam proses pendampingan setelah kejadian, karena ini menjadi hal preventif agar kejadian sama tidak berulang. Posisi kontrol yang saya terapkan sebelum mempelajari modul ini adalah posisi pemantau. Perasaan saya saat di posisi pemantau adalah saya dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, maka saya memposisikan diri sebagai manajer. Dengan posisi ini saya merasakan lebih dekat dengan anak, rasa kondusif dalam pembelajaran kemudian anak menjadi lebih mandiri. Tahapan yang sudah pernah saya lakukan adalah validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Saya mempraktikkan tahapan itu biasanya di ruang yang tenang, kemudian meminta temannya untuk mengantar naga tersebut ke saya. Kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan dan menginginkan akan keyakinan kelas apakah sesuai atau tidak. Setelah itu anak saya minta kembali ke kelas untuk segera memperbaiki kesalahan. Ada beberapa hal penting dalam modul ini. 1. Pentingnya komunikasi dan kolaborasi penerapan budaya positif dengan semua pihak. 2. Pentingnya kegiatan refleksi dan evaluasi kegiatan budaya positif agar bisa dikembangkan di tiap tahunnya. 3. Perlunya pendampingan khusus terhadap siswa yang permasalahannya juga khusus agar menemukan solusinya. Sekian refleksi saya dari modul 1-4. Semoga kita mampu menjadi pelopor budaya positif di lingkungan sekolah masing. Salam penggerak. Tergerak bergerak menggerakkan.